Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ganti-ganti terima kasih masih menyaksikan Bekaba Jambi dan kali Iko edisi Minggu 29 Desember 2024. Dan Rahma. Apa tuh? 2024 nih tinggal 2 hari. Iya. Kalau Rahma hitung hari Iko 3 lah. Hari Iko besok dan lusa. Iya, betul. Nah, mengingat 2024 ini mau berakhir, pasti juga ganti-ganti datuk-datuk yang di rumah masih ada yang nak packing-packing buat liburan. Ada juga datuk-datuk di rumah yang tadi pagi habis nyuci mobil. Pasti ada. Masih nak siap-siap, nak jalan-jalan gitu. Iya. Dan tahun 2024 nih, Mak, kalau Apa kata tuh? anak muda tuh identik dengan resolusi. Saya anak muda tapi tidak tahu resolusi itu apa. Resolusi itu suatu target. Oh. Jadi itu mek katanya tuh. macam Iko. Mm-mm. Kita ini orang-orang lama di tahun 2024. Iya. Dan nanti bakal upgrade diri Betul. jadi versi yang lebih baik lagi di tahun 2025 Iya, nanti. mek tuh poe. Nah, saya nak bertanya lah sama Rahma. Apa? Sekiranya apalah resolusi atau target Rahma untuk tahun 2025 nanti? Resolusi saya semoga rezeki makin lancar dari sebelumnya. Amin. Nah, terus kita juga diberikan kesehatan, Rehan. Amin. Karena kalau kita sakit, kok siapa lagi yang nengok kita kok? Siapa lagi yang Betul. nyari Bekaba Jambi kan? Laju kita pensiun jadi penyiar. Iya, luput kan kantin nengok kita kok. Iya. Nah, kalau saya nih pribadi Apa? ada resolusi dari tahun 2020 udah selesai-selesai. Lamonya kan? Iya, Apa jadi tuh? saya nih pengen punya badan ideal yang Iya, kekar. Tuh dah. Tahu Chris Hemsworth tak? Nggak kenal Dia saya. tuh yang main Thor, bisa panggil-panggil petir pakai palu. No, Nah, palu dilempar, panggil bisa balik lagi. Jadi Rehan nak manggil petir juga. Oh, Maksudnya. saya tuh nak badannya baik, nak Oh, bagus itu. atletis tuh Iya, kan. iya, iya, iya. Cuma tuh aduh sampai sekarang nggak bisa konsisten olahraga. Sampai sekarang tuh badan nih, cak-cak nih lah, belum ada ototnya nih. Bantu doa belah ya. Iyo. Nah, Rehan, bentar lagi juga kita nak tahun baru, malam tahun baru. Rehan ada loka apa malam tahun baru tuh? Saya nih nak terus terang nggak, Mak. Ngapa? Dari semenjak kita siaran dari minggu lalu kok, sampai sekarang nggak ada yang nak ngajak saya keluar. Nu ibu hati dengar Nggak apa-apa, jangan kasihan sama saya. Ngapa? Masih bisa lah agak malam tahun baru, Iya. saya di rumah sama keluarga bakar-bakar jagung, Bang. Iya. Nengok-nengok budak-budak main petasan depan rumah tuh udah senang lah enaknya tuh. lah. Iya. Tapi saya agak gerak hati kalau budak main apa tuh mocon tuh. Ngapa? Sakit kuping anjingnya. Oh iya sama. Ah, Sebenarnya itulah tuh kalau yang meletup-meletup tuh bikin terkejut saya. Iyo. Cuman tuh dan memang dari kepolisian kita tuh udah diimbau. Iya, Jangan ngapa? main-main petasan. Iya, betul. Karena katanya bisa ganggu ketertiban dan kenyamanan warga. Iyo. Nah itulah mungkin ada kanti-kanti yang masih muda, budak-budak kok yang di Iya. rumah jangan main petasan. Kita Betul. main kembang api tuh, yang iya nyala. yang bisa diputar-putar, Iya, ada api di enak. ujungnya juga. Aman juga kan. Nah, rencana saya tuh tangan kadang bakar jagung, tangan kiri kembang api yang No. putar. Bersapil. Iya, tapi sudah ada Iya. banyak yang kita bercerita nih. Iya. Agak jadi bercerita Jambi, bukan Bekaba Jambi. Betul, dah. benar lah. Kira-kira apa yang nak kita bakal sajikan sama kanti-kanti di rumah nih? Nah, banyak Rehan. Jadi tim redaksi kita kok lah nyiapin sejumlah informasi penting dan tentu yang menarik di antara sebanyak 23 narapidana lapas Jambi terima remisi Natal. Dan juga kanti-kanti 5 kecamatan rawan bencana hidrometeorologi. Nah, selanjutnya kelulusan P3K Pemprov Jambi masih nunggu hasil BKN. Macam mana berita selengkapnya bersama saya Rahmatul Uzma. Dan saya Alin Rehan, ikola Bekaba Jambi selengkapnya. Nah, ganti-ganti mengawali Bekaba Jambi, kondisi arus lalu lintas di Jalan Lintas Timur Sumatera terpantau meningkat, baik dari kendaraan dari Pulau Jawa, Riau, dan Sumatera Barat. Ganti-ganti petugas Posyandu memprediksi kepadatan lalu lintas bakal terus terjadi. Beginilah kepadatan Jalan Lintas Timur Sumatera. Kendaraan pribadi baik dari arah Sumatera Selatan menuju Jambi maupun dari Pekanbaru Riau menuju Jambi terlihat memadati ruas Jalan Lintas Timur Sumatera. Puncak arus mudik perayaan Natal tahun Iko terjadi pada Selasa siang hingga malam. Pada Selasa pagi, 1.200 kendaraan terpantau melintas di ruas Jalan Lintas Timur Sumatera. Sejauh Iko, tidak ada catatan laka lantas maupun kemacetan yang berarti di sepanjang Jalan Lintas Timur Sumatera, khususnya di kawasan Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi. Kepadatan kendaraan terjadi di pukul jam 1 siang hingga sore hingga malam. Dari Posyan CRC Polsek Jaluku Muaro Jambi agar pengendara berhati-hati dalam mengendarai kendaraannya
Apabila lelah atau mengantuk, silakan mampir ke pos pelayanan kami. Berdasarkan catatan Posyan CRC, sejak berdirinya Posyan pada 21 Desember lalu, tercatat ada sekitar 4.000 kendaraan yang melintas di Posyan CRC, baik dari Pulau Jawa maupun Pekanbaru Riau dan Sumatera Barat. Dalam satu hari, ada sekitar 600 hingga 1.300 kendaraan yang melintas di Posyan CRC Muaro Jambi. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Nah, untuk kanti-kanti yang nak mudik keluar Jambi maupun ke Jawa, boleh aning berita ko karena selama puncak arus mudik Natal dan Tahun Baru 2025, Terminal Alam Barajo Kota Jambi mengalami peningkatan aktivitas penumpang. Selama puncak arus mudik Natal dan Tahun Baru 2025, Terminal Alam Barajo Kota Jambi mengalami peningkatan penumpang yang signifikan. Hingga saat itu, sudah ribuan penumpang yang telah melakukan keberangkatan keluar ke Provinsi Jambi. Kepala Pengawas Satuan Pelaksana Terminal Alam Barajo Kota Jambi, Desfredo mengatakan, dalam satu hari atau selama 24 jam, sekitar 80 hingga 90 armada yang melakukan keberangkatan. Lonjakan arus mudik itu sudah terjadi sejak 1 pekan terakhir. Seluruh armada angkutan antar provinsi maupun angkutan antar kota dalam provinsi diwajibkan memasuki Terminal Alam Barajo Kota Jambi. Hal itu untuk memastikan kelayaan armada dan menjamin keselamatan penumpang. Peningkatan armada di sini di hari-hari biasa, ini kita lihat dari jumlah per bus yang biasanya rata-rata 2 atau berangkat 3, ini bisa sampai 7, 8. Per hari, Pak? Iya. Contoh yang ke Medan, Rapi itu mengalami peningkatan bus, kemudian Putra Remaja mengalami peningkatan bus. Kalau saat arus mudik ini berapa, Pak, armada yang berangkat? Armada yang berangkat ini dari data kita itu mencapai 90 bus ya. 90 bus, sehari satu malam ya? Ya, 24 jam. Berdasarkan data sementara, pemudik banyak yang melakukan perjalanan ke Sumatera Utara dan Pulau Jawa. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Nah, buat kanti-kanti yang suka bepergian naik pesawat, waspadai mungkin harganya di minggu itu masih naik. Karena di puncak perayaan Natal pada 25 Desember 2024, aktivitas penumpang di Bandara Sultan Taha Jambi meningkat. Aktivitas penumpang di Bandara Sultan Taha Jambi meningkat drastis pada puncak perayaan Natal 25 Desember 2024. Peningkatan jumlah penumpang telah dirasakan petugas bandara sejak beberapa hari terakhir. Tercatat sejak dibukanya posko terpadu angkutan udara Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 pada Rabu lalu, jumlah penumpang di Bandara Sultan Taha Jambi mencapai 21.602 penumpang. Jumlah itu naik 10% dibandingkan hari yang sama pada tahun 2023 lalu, hanya 19.217 penumpang. Jumlah penumpang tersebut terbanyak terjadi pada Jumat dan Minggu lalu, dengan rincian 4.520 penumpang pada hari Jumat dan 4.335 penumpang pada hari Minggu. Pejabat pengganti sementara General Manager Bandara Sultan Taha Jambi, Dedi mengimbau kepada para pengguna jasa bandara agar dapat datang lebih awal sebelum jam keberangkatan dan mempersiapkan diri sebelum melakukan perjalanan keluar daerah. Untuk kenaikan penumpang di periode Nataru tahun 2024-2025 terjadi peningkatan di hari Jumat kemarin dan hari Minggu, di mana dibandingkan tahun lalu kita di 2023 ada kenaikan sekitar 10%. Namun kenaikan tersebut dibandingkan di hari normal itu diperkirakan kenaikan mencapai 45-50%. Dedi memprediksi jumlah penumpang di Bandara Sultan Taha Jambi akan terus meningkat hingga beberapa hari ke depan. Asar, TVRI Jambi melaporkan. Kita beralih pula ke Kabupaten Kerinci Kanti-Kanti, meski sempat mengalami peningkatan aktivitas kegempaan, namun jalur pendakian Gunung Api Kerinci yang berada di Kayu Aro, Kabupaten Kerinci masih dibuka untuk umum. Para wisatawan diimbau untuk mengikuti informasi dan arahan dari petugas di pos pendakian R10. Meski Gunung Api Kerinci mengalami peningkatan aktivitas kegempaan selama beberapa hari terakhir, namun jalan pendakian Gunung Kerinci di Pulau Sumatera tersebut masih dibuka untuk umum.
Meski dibuka untuk umum, namun para wisatawan diminta untuk tetap menjaga jarak aman dalam radius 3 km dari puncak kawah gunung. Hal itu mengacu kepada edaran yang dikeluarkan oleh Badan Geologi Kementerian SDM dan Balai Besar Taman Nasional Kerinci Sebelat. Setiap pengunjung yang akan melakukan pendakian diimbau untuk mematuhi aturan keselamatan dan membawa perlengkapan yang memadai, serta mengikuti informasi dan arahan dari petugas di pos pendakian L10. Untuk pendakian Gunung Kerinci di Kabupaten Kerinci, jalur pendakian R10 tetap dibuka, tetapi dengan pembatasan sesuai rekomendasi dari Badan Geologi. Jadi untuk pengunjung dibatasi hanya sebatas 3 km di luar kawah, harus sudah tidak mendekati kawah. Jadi ada radius 3 km, mereka tidak boleh mendekati kawah bagi pendaki-pendaki Gunung Kerinci, khususnya dari jalur R10 dan juga jalur Solo Selatan. Gunung Kerinci yang memiliki ketinggian 3.800 meter di atas permukaan laut merupakan salah satu destinasi favorit bagi para pendaki di Indonesia. Meski memiliki status aktif, Gunung Iko tetap menarik minat banyak wisatawan dan pendaki dari berbagai daerah, terutama untuk merayakan hari besar agama seperti liburan Natal dan Tahun Baru. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, ganti-ganti 23 warga binaan Lapas Kelas 2A Jambi dapatkan remisi khusus perayaan Natal. Ganti-ganti remisi IKO diberikan bagi umat Kristiani. Selain itu, remisi juga merupakan hak warga binaan yang telah berperilaku baik dan telah memenuhi persyaratan khusus. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Jambi memberikan remisi kepada warga binaan pada puncak Natal Rabu 25 Desember 2024. Remisi yang diberikan bagi umat Kristiani IKO merupakan hak warga binaan yang telah berperilaku baik dan telah memenuhi persyaratan khusus. Kalapas Kelas 2A Jambi Yunus mengatakan, dari 31 warga binaan yang diusulkan mendapatkan remisi, 23 warga binaan diantaranya mendapatkan remisi Natal. 23 warga binaan yang mendapatkan remisi telah mengikuti serangkaian pembinaan dan berperilaku baik selama di lembaga pemasyarakatan. Para warga binaan mendapatkan pengurangan masa tahanan bervariasi, paling banyak 2 bulan dan terendah 15 hari. Pemberian remisi berjalan dengan lancar, dari usulan kita yang 31, di 23 yang mendapatkan remisi. Kenapa 23? Sisanya sudah mendapatkan SK-SK yang terkait dengan integritas dan lebih dulu pulang. Jadi yang masih tinggal dan berada di dalam lapas Jambi ada 23 orang dan semuanya mendapatkan remisi. Pemberian remisi IKO diharapkan dapat memicu warga binaan untuk terus berperilaku baik dan tidak kembali melakukan aksi kriminalitas di kemudian hari. Asar, TVRI Jambi melaporkan. Nah, informasi selanjutnya ganti-ganti Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Muara Bulian memberikan remisi kepada 8 warga binaan. Masing-masing warga binaan IKO menerima pengurangan masa hukuman dari 15 hari hingga sebulan. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Muara Bulian, Dede Mulyadi mengatakan, pada perayaan Natal tahun 2024, 8 warga binaan beragama Nasrani mendapatkan remisi atau pengurangan masa hukuman. Pemberian remisi IKO berdasarkan pengajuan dari pihak lapas dan telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM. Jumlah warga binaan yang mendapatkan remisi tahun IKO disesuaikan dengan syarat penerimaan remisi yang telah diatur oleh pemerintah pusat. Salah seorang telah menjalani masa hukuman di atas 6 bulan setelah putusan sidang di pengadilan. Terus aktif dalam menjalani kegiatan pembinaan dan berkelakuan baik. Untuk besaran penerimaan remisi IKO pun yaitu sebulan sebanyak 6 warga binaan dan 15 hari sebanyak 2 orang warga binaan. Dede Mulyadi menambahkan remisi yang diterima warga binaan IKO diharapkan dapat dijadikan momentum untuk memperbaiki diri menjadi lebih baik dan dapat menjadi orang yang bermanfaat di tengah lingkungannya. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Ganti-ganti jangan kemana-mana, tetaplah bersama Berkabar Jambi karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting lainnya. Nah, di antara ganti-ganti masyarakat diimbau untuk tingkatkan kewaspadaan bencana hidrometeorologi. Tetaplah bersama Berkabar Jambi.
Terima kasih banyak kepada kanti-kanti yang berada di rumahku karena masih setia tertonggok depan TV untuk menyaksikan kami di Berkabar Jambi. Nah, betul tuh Mas. Sebelum kita masuk ke berita selanjutnya nih, saya nak minta tolong dikit deh. Apa tuh? Tahun 2039, pilih saya jadi gubernur ya. Untuk lama lah lagi. Kini kok 2024. Nggak apa-apa. Apa saya kalau 2024 dah lewat. Yo. Mungkin saya nyalon sekarang. Iya. 5 tahun lagi belum kuat. Tak ada modal saya. Jadi 2039 biar aman. Jadi apa tuh? Jadi gubernur. Jadi gubernur. Saya ini ada program. Ngapa? Nanti itu wisata di Jambi kok. Iya. Ke Gunung Kerinci. Tahu. Nah, saya buat seluncuran dari puncak sampai ke kaki. Oh, nah, mantap tak? Mantap benar lah. 10 menit kita. Luncur dari atas. Lada benar lah ya. Asik kan? Nah, ganti pilihlah dia kau ganti. Jangan lupa besok ya. Setelah ini ganti-ganti saya booking ya 20 tahun dari sekarang. Kedip dikit untuk ganti-ganti tu. Namanya awalnya A. Yo. Nah, asak Rehan jangan lupa dengan saya besok. Udah aman. Nanti Rama tuh saya ajak jalan-jalan juga lah. Seluncur nanti kita naik agak berdua. Oh iya, aman lah. Sedap. Ingat dia ganti-ganti ya. Nah, kita cakap-cakap sebentar sudah ganti-ganti, jangan lupa ya. Pesan dikit deh. Betul. Tahun 2039. Yo. Nah, kita ganti-ganti kita masuk ke informasi selanjutnya, di mana BPBD Kabupaten Sarolangun lah lakukan mitigasi dan netapi 5 kecamatan masuk dalam kategori wilayah rawan bencana hidrometeorologi. 5 kecamatan yang masuk kategori rawan bencana tersebut dipetakan berdasarkan kejadian pada tahun sebelumnya. Memasuki musim penghujan dan cuaca ekstrim, BPBD Kabupaten Sarolangun telah memetakan kecamatan yang rawan terjadinya bencana hidrometeorologi. Dari 11 kecamatan yang ada di dalam wilayah Kabupaten Sarolangun, 5 kecamatan diantaranya masuk kategori rawan bencana, seperti Kecamatan Limun, Batang Asai, Pau, Batin 8, dan Cerminan Gedang. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Sarolangun, Yet Aswadi mengatakan, meningkatnya intensitas hujan yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir membuat pihaknya meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi, termasuk memetakan kecamatan yang rawan bencana. 5 kecamatan yang masuk kategori rawan bencana tersebut dipetakan berdasarkan kejadian pada tahun sebelumnya, dan memiliki aliran sungai besar, seperti Sungai Limun di Kecamatan Limun, Sungai Batang Asai melewati Kecamatan Batang Asai dan Cerminan Gedang, Sungai Batang Limbo merangin di Kecamatan Batin 8, dan Sungai Air Hitam yang bermuara di Desa Batu Kucing, Kecamatan Pau. Untuk rawan bencana alam, itu yang kami sebutkan tadi itu di Kecamatan Enggas Longsor di Batang Asai, kemudian untuk bencana banjirnya yang berada di Batang Asai, Limun, kemudian CG, Pau, Selangun, dan Kendiri. Itu waktu kesulitan mungkin jelas banjir, pertama. Yang kedua mungkin takut terjadi banjir, longsor karena saat ini kan sudah baru selesai musim kemarau panjang, mungkin terjadi hujan yang intensitas tinggi, mungkin akan terjadi longsor. Meski di wilayah Kecamatan Batang Asai dan Limun rawan terjadinya longsor saat musim hujan, namun hingga saat itu BPBD belum menerima laporan terkait adanya kejadian longsor. Yan Aswadi mengimbau masyarakat untuk tetap berhati-hati dan mengantisipasi terjadinya bencana hidrometeorologi saat musim hujan. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Yang berada di Kabupaten Sarolangun karena masyarakat yang berada di bantaran sungai dan wilayah rawan bencana di Kabupaten Sarolangun diimbau untuk meningkati kewaspadaan dini terhadap potensi bencana hidrometeorologi. Meski tingkat kebencanaan itu masih tergolong aman, namun kewaspadaan tetap menjadi prioritas utama. Pemerintah Kabupaten Sarolangun terus memperkuat langkah antisipasi dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi. Cuaca ekstrim yang diprediksi akan berlangsung menjelang pergantian tahun berpotensi menjadi ancaman terjadi bencana hidrometeorologi seperti angin kencang, banjir, dan tanah longsor. Pejabat Bupati Sarolangun, Bahari, mengatakan secara geografis wilayah Kabupaten Sarolangun sangat rentan terjadi bencana alam karena memiliki topografi berbukit dengan tingkat kemeringan rawan longsor. Selain itu, keberadaan sejumlah sungai seperti Sungai Batang Limun, Batang Asai, Batang Limbo, Mangin, dan Air Hitam menjadi faktor penting terjadinya potensi banjir besar. Kesadaran kolektif masyarakat dalam menghadapi potensi bencana menjadi kunci utama untuk menjaga dan mengantisipasi korban jiwa dan materi.
Kita tinggal melihat aja, tunggu. Ini kan lebih bencana cuaca iklim ya. Kalau di kita kan yang sering terulang adalah banjir dan longsor. Nah, kalau kita lihat curah hujan, misalnya sampai di Februari misalnya, curah hujan yang sudah tidak terlalu intens ya. Tapi yang jelas kita harus namanya siap siaga itu kan posisi harus siap siaga. Ketika terjadi bencana banjir ataupun bencana meteorologi, kita sudah bisa mengerahkan seluruh sumber daya. Selain terus meningkatkan kesiapsiagaan, pemerintah Kabupaten Sarolangun juga memastikan seluruh perangkat daerah yang tergabung dalam Satgas Bencana agar siap dan siaga dalam menghadapi potensi bencana. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Kanti-Kanti BPBD Kota Sungai Penuh ngimbau seluruh masyarakat agar selalu waspada terhadap potensi bencana pada akhir tahun 2024. Selain kebakaran, potensi bencana hidrometeorologi lainnya juga kerap terjadi di Kota Sungai Penuh. Pada beberapa minggu terakhir, cuaca ekstrim kerap melanda sejumlah wilayah di Kota Sungai Penuh. Menyikapi kondisi cuaca itu, BPBD Kota Sungai Penuh mengimbau seluruh masyarakat agar selalu waspada terhadap potensi bencana yang kerap terjadi saat cuaca ekstrim. Kepala Pelaksana BPBD Kota Sungai Penuh, Evan Drianto mengatakan, selain musibah kebakaran, potensi bencana hidrometeorologi lainnya juga kerap terjadi di Kota Sungai Penuh. Pada awal tahun 2024, meluapnya Sungai Batang Merau menyebabkan sebagian besar wilayah di Kota Sungai Penuh dilanda banjir. Menghimbau pada masyarakat yang berada di bantaran Sungai Batang Merau untuk selalu memantau daripada ketinggian muka air, karena banjir di daerah kita itu bukan lagi musiman, tapi boleh kita katakan banjir tahunan, dan masyarakat kami berharap juga lebih lebih ekstra dalam hal antisipasi bencana banjir. Untuk mengantisipasi terjadinya bencana, Evan Drianto mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Sungai Penuh agar tidak membuang sampah di sungai dan tidak membuka lahan di wilayah perbukitan. Fahlan, TVRI Jambi melaporkan. Nah, Kanti-Kanti yang nak nyemur baju, jemurlah dulu. Yang nak masuk piring lah dulu. Tapi balik lagi ke nengok kami di Kabar Jambi, karena kami masih akan balik dengan sejumlah informasi penting dan tentu menarik. Di antaranya, kantor wilayah Kementerian Agama Kota Jambi mulai melaksanakan persiapan penyelenggaraan Haji 1446 Hijriah. Tetaplah bersama kami. Nah, Kanti-Kanti, terima kasih yang tadi udah bersego langsung ke depan TV lagi habis jemur baju, balik lagi nonton kami dalam Bekaba Jambi. Iya, Narehan, kaget dulu. Saya kok nak mencerita juga. Soal apa? Soal harga minyak goreng. Apa minyak goreng? Iya, naik di rumah tuh mak saya ke moto. Harga minyak goreng naik, luput apa masakan. Betul. Apalagi nak tahun baru kan. Iya. Karena pengaruh ini juga naiknya PPN tuh kan kata tahun 2025 mau naik PPN jadi 12%. Dan walaupun sebenarnya tidak semua barang tuh kena, tapi karena ada kena di beberapa barang yang dipajakin sama PPN itu kok, nah yang lain juga ikut naik secara umum. Kaget lah saya bagi tahu mak saya tuh ya, biar ada mutu gitu. Untungnya biar tidak terlalu menggerutuk lah mak di rumah kan. UMR kita kan pada naik di semua kabupaten kota di provinsi kan naik semua. Jadi semoga UMR Iko sama PPN itu masih bekerja-kerja. Iya betul. Terbeli. Terlalu jauh lah dak. Takutnya agak mamak di rumah bukannya goreng ayam malah tumis ayam kan dikit deh kasih minyaknya. Iya, agak. Nah, itulah tuh. Tidak cuma di Kota Jambi ternyata Rehan. Ternyata harga minyak goreng di pasar tradisional Sengeti Kabupaten Muaro Jambi juga mengalami kenaikan. Kenaikan harga minyak goreng Iko juga berdampak terhadap sepi pembeli. Harga minyak goreng di pasar tradisional Sengeti Kabupaten Muaro Jambi sejak 2 minggu terakhir menjadi naik. Saat itu harga minyak goreng curah dijual dengan harga Rp20.000 per kilogram dari harga sebelumnya berkisar Rp16 hingga Rp18.000 per kilogram. Sedangkan minyak goreng kemasan dijual dengan harga Rp19.000 per liter dari harga sebelumnya yang cuma Rp16.000 per liter. Salah seorang pedagang Rudi mengatakan kenaikan harga minyak goreng Iko membuat dirinya membatasi pasokan penjualan. Pembatasan Iko terpaksa dilakukan akibat menurunnya permintaan konsumen.
Rudi ngaku juga tidak mengetahui secara pasti penyebab tinggi harga minyak goreng IKO. Nampak sekarang ini mudah didapatkan nampaknya ya. Karena di grosir-grosir sudah banyak kelihatannya sekarang, sudah banyak masuk. Kalau kemarin itu kan memang agak susah dia. Tapi walaupun subsidi dia terlalu tinggi juga harganya. Sampai ngambilnya itu sampai 16-an itu per 1 liternya. Kita jual di sini berapa, Bang? Palingnya 18.000, sini paling tinggi 19. Rudi berharap harga minyak goreng balik normal, terutama menjelang pergantian tahun baru 2025. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Nah, buat kanti-kanti dan juga kawan-kawan seperjuangan pencari lulus CPNS dan P3K saya, pasca menyelesaikan tahapan CAT untuk penerimaan P3K gelombang pertama tahun 2024, pemerintah Provinsi Jambi akan menjamin kelulusan P3K akan diumumkan berdasarkan hasil penilaian akhir BKN. Pemerintah Provinsi Jambi menjamin kelulusan P3K akan diumumkan berdasarkan hasil penilaian Badan Kepegawaian Nasional atau BKN. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi, Hendrizal mengatakan, hasil kelulusan P3K sepenuhnya akan mengikuti hasil verifikasi akhir yang dilakukan oleh BKN. Kelulusan pada pelaksanaan penerimaan P3K daerah menjadi kewenangan dan keputusan mutlak BKN. Pemerintah Provinsi Jambi melalui BKD hanya sebagai panitia pendamping pada pelaksanaan penerimaan tersebut. Pada seleksi CAT 8 Desember lalu, ada 37 dari 5.126 pelamar yang tidak mengikuti tes. Nah, tahapan selanjutnya itu pengumuman dari BKN nanti, dan itu hasil akhirnya itu kami masih menunggu pengumuman dari BKN. Artinya hasil semua mutlak berdasarkan hasil dari BKN, Bro? Iya, semua keputusan hasil dari seleksi kemarin itu adalah kewenangan dari BKN. Dan kami, panitia daerah itu hanya menjadi panitia pendamping. Ada kisi-kisi terkait tinggi atau rendahnya nilai, Pak? Grade-nya? Dari informasi yang kami dapat itu berbagai, Pak. Artinya ada yang nilainya 300, 200 lebih, bahkan ada yang nyampe 500. Nah, terkait dengan sistem penilaian verifikasi dari hasil, itu nanti sepenuhnya kewenangan dari BKN. Berdasarkan keputusan pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Jambi membuka kuota penerimaan P3K tahun 2024 sebanyak 1.536 formasi yang didominasi formasi guru. Rendiarta, TVRI Jambi melaporkan. Nah, berita kali ko untuk kanti-kanti atau wak-wak yang nak melaksanakan ibadah haji pada tahun iko. Karena Kanwil Kemenak Provinsi Jambi mulai melaksanakan persiapan rangkaian penyelenggaraan ibadah haji tahun 1446 Hijriah. Pada saat iko, tahapan penyelenggaraan ibadah haji dimulai dengan tahapan perekrutan petugas kloter. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi mulai melaksanakan persiapan rangkaian penyelenggaraan ibadah haji 1446 Hijriah. Kepala Kanwil Kemenak Provinsi Jambi Mahbub Daryanto mengatakan, persiapan penyelenggaraan ibadah haji untuk calon jemaah haji Provinsi Jambi mulai dilakukan dengan melaksanakan perekrutan petugas kelompok terbang kloter. Total ada 17 petugas kloter yang disiapkan untuk mendampingi dan melayani jemaah haji, baik dari ketua kloter, pembimbing ibadah dan petugas non-kloter. Tahapan perekrutan petugas kloter IKO seluruhnya telah selesai, dengan penerapan sistem komputer tes CAT sebanyak 2 kali dari tingkat dasar. Petugas kloter hasil seleksi selanjutnya akan mengikuti pelatihan selama 10 hari yang jadwalnya sedang nunggu petunjuk dari pusat. Meski kuota haji Provinsi Jambi tahun 1446 Hijriah secara spesifik belum diumumkan oleh pemerintah pusat, namun diperkirakan masih di kisaran 3.000 jamaah yang terbagi dalam 7 kloter. Sudah rekrutmen petugas untuk yang melayani jamaah bersama yang mendampingi jamaah, petugas kloter sudah kami minggu lalu sudah kami seleksi dan sudah selesai, dan insya Allah berjalan dengan objektif lah, dan kita menggunakan sistem CAT, Pak, 2 kali CAT mulai dari tingkat paling bawah di kantor Kementerian Agama Kabupaten dan Kota, terus di tingkat Kanwil. CAT juga ditingkatkan. CAT-nya 60% itu CAT, Pak. Petugas kita mungkin 17 yang
sudah yang sudah pasti ya. Berdasarkan rencana perjalanan jemaah haji 1446 Hijriah, jemaah haji Indonesia akan mulai diberangkatkan pada 2 Mei 2025. Ini Arta TVR Jambi melaporkan. Nah, ganti-ganti tetaplah tunak di sofa kursi di rumah. Kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Nah, di antaranya box culvert jebol, akses ruas jalan di kecamatan menjadi terhambat. Tetaplah bersama Kabar Jambi. Terima kasih Kanti karena masih setia tetonggok depan TV untuk menyaksikan Kabar Jambi. Nah, kita beralih pula ke berita selanjutnya Kanti. Akses ruas jalan penghubung antar kecamatan di Desa Semurung, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sawalangun jebol. Kondisi itu menyebabkan arus transportasi warga menjadi terhambat. Aktivitas warga di Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sawalangun menjadi terganggu akibat box culvert di ruas Jalan Pau Air Hitam rusak. Selain hujan, kerusakan box culvert itu juga disebabkan oleh air sungai yang mengikis bahu dan badan box culvert dan truk batu yang sedang melintas. Jalan di RT 02 Dusun Semurung, Desa Semurung itu merupakan satu-satunya jalan penghubung antar kecamatan. Usman, salah seorang warga di Desa Semurung mengatakan kerusakan ruas jalan itu sangat mengganggu aktivitas warga. Kerusakan jalan itu telah terjadi sejak 6 bulan terakhir, di mana kondisi badan dan bahu box culvert telah banyak yang longsor dan amblas. Tadi pagi sekitar jam 8, gara-gara mobil bawa batu pagi tadi. Tidak bisa lewat, Bang. Sama sekali tidak bisa lewat. Motor bisa lah, cuman jalannya kecil, tinggal 8. Ini satu-satunya jalan. Warga Desa Semurung terpaksa harus bergotong royong memasang papan dan kayu agar kendaraan warga dapat melintas. Untuk sementara, ruas jalan itu belum dapat dilintasi kendaraan roda 4 dengan bobot yang melebihi kapasitas muatan. Edi Kusnadi, TVR Jambi melaporkan. Nah, informasi lainnya kanti-kanti puluhan sumo minyak ilegal di Desa Jebak Batanghari ditertibkan tim Tipiter di Treskrim Suspolda Jambi. Puluhan sumur minyak ilegal itu dirusak dan dipasang garis polisi. Penertiban aktivitas pengeboran sumur minyak ilegal terus dilakukan tim Subdit 4 Tipiter di Treskrim Suspolda Jambi. Kawasan Desa Jebak, Kecamatan Muaro Tembesi, Kabupaten Batanghari menjadi target operasi kepolisian. Di lokasi itu, petugas menghancurkan dan memasang garis polisi untuk 20 sumur minyak yang ditertibkan. Puluhan sumur minyak itu dihancurkan agar tidak dapat lagi digunakan para pelaku. Pengerusakan itu diharapkan dapat mengurangi dan membuat jera para penambang yang dampak limbahnya dapat merusak lingkungan. Operasi penertiban aktivitas pengeboran sumur minyak ilegal itu bakal rutin digelar oleh polisi. Selain itu, polisi juga meminta masyarakat agar tidak mengeksploitasi alam secara ilegal, khususnya bagi para penambang sumur minyak ilegal. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Nah, ganti-ganti tetaplah bersama kami karena kami masih akan balik dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Nah, di antaranya BNNP terperketat pengawasan peredaran narkoba jelang malam pergantian tahun. Tetaplah bersama Kabar Jambi. Terima kasih kanti-kanti karena masih setia tetonggok depan TV untuk menyaksikan kami di Kabar Jambi. Nah, kita beralih pula ke berita selanjutnya kanti-kanti. Penyidik Polda Jambi menetapi Sekda Kabupaten Batanghari sebagai tersangka kasus investasi bodong tambang batubara. 5 orang menjadi korban dengan total kerugian mencapai 1 miliar rupiah. Tim penyidik Subdit 1 Kamnek di Treskrimum Polda Jambi akhirnya menetapkan Sekda Kabupaten Batanghari Muhammad Azan sebagai tersangka dalam kasus dugaan investasi bodong tambang batubara. Penetapan tersangka oleh penyidik setelah melakukan gelar perkara dan mengumpulkan barang bukti dan saksi. Kombes Pol Andri Ananta Yudhistira mengatakan tersangka menipu para korbannya dengan dalih investasi tambang batubara. Para korban dijanjikan menerima keuntungan dari investasi tersebut. Namun seiring berjalannya waktu, diketahui tambang tersebut ternyata fiktif. 5 orang menjadi korban dengan total kerugian di atas 1 miliar rupiah.
Korban diprediksi bisa bertambah seiring berkembangnya kasus tersebut. Hasil penyelidikan yang kami lakukan terhadap kasus tersebut, pertama sudah kita tingkatkan penyidikannya, dan terhadap yang bersangkutan, saudara MA, sudah ditetapkan sebagai tersangka dengan mekanisme gelar perkara yang dilakukan oleh rekan-rekan dari Bakwas Sidit serta para penyidik dan juga subdit yang lain pada saat pelaksanaan gelar perkara. Tersangka bakal menjalani proses pemeriksaan pada Jumat besok. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Ganti-ganti jelang malam perayaan Tahun Baru, petugas BNN Provinsi Jambi bakal ningkati pengawasan pencegahan peredaran narkotika. Selain merazia sejumlah tempat keramaian, petugas juga bakal lakukan pengawasan kepada sejumlah pengemudi bus dan trapel lintas provinsi dan kabupaten kota. BNN Provinsi Jambi akan meningkatkan pengawasan peredaran narkoba jelang perayaan malam Tahun Baru 2025. Pengawasan itu merupakan aksi pencegahan agar barang terlarang tersebut tak masuk dan beredar di Provinsi Jambi. Kepala BNNP Jambi, Brigjen Pol Wisnu Handoko mengatakan, pihaknya akan mengerahkan personel ke sejumlah titik rawan peredaran narkoba, termasuk di tempat-tempat keramaian hingga ke tempat hiburan malam. Selain itu, petugas BNN juga akan melakukan uji sampel tes urin ke sejumlah pengemudi trapel dan bus lintas provinsi maupun kabupaten kota. Uji sampel urin itu dilakukan untuk memastikan pengemudi bus dan travel tidak terindikasi penyalahgunaan narkoba. Menjelang kegiatan Natal dan Tahun Baru ya 2024 ya, kami telah melakukan koordinasi dengan jajaran Polda Jambi dalam rangka mengantisipasi ya, peredaran gelap narkotika maupun penyalahgunaan narkotika sepanjang kegiatan Natal ini. Jadi itu mulai tanggal 23 sampai dengan nanti awal Januari tahun 2025. Brigjen Pol Wisnu Handoko mengajak seluruh masyarakat untuk turut serta berperan aktif melakukan pencegahan peredaran narkotika di Provinsi Jambi. Masyarakat dapat melaporkan informasi peredaran narkoba ke petugas atau kantor BNN. Asar, TVRI Jambi melaporkan. Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi menggelar rilis akhir tahun dengan awak media. Pada jumpa pers tersebut, BNNP Jambi mencatat puluhan kasus yang telah diungkap BNN dengan 48 orang ditetapkan sebagai tersangka. Sepanjang tahun 2024, Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi BNNP Jambi telah mengungkap 25 kasus tindak pidana penyalahgunaan obat-obat terlarang narkotika. Dari jumlah tersebut, BNN mengamankan 48 orang berstatus tersangka. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kepala BNNP Jambi Brigjen Pol Wisnu Handoko pada saat rilis akhir tahun di kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi. Dari puluhan kasus tersebut, BNN mengamankan barang bukti narkoba jenis sabu seberat 5,2 kg, 242 butir pil ekstasi, dan 205.136 gram bahan baku narkoba berupa sabu N-etilpentilon. Kepala BNNP Jambi Brigjen Pol Wisnu Handoko menjelaskan, peredaran narkoba masih menjadi musuh bersama. Wisnu juga berharap masyarakat tidak menggunakan narkoba agar dapat menekan jumlah permintaan sehingga berimbas terhadap para bandar narkoba. Selain itu, sepanjang tahun 2024, BNN mencatat setidaknya ada 7 orang yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO BNN Provinsi Jambi. Para DPO IKO masih menjadi target operasi BNN untuk tahun 2025 lagi. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, ganti-ganti aksi geng motor di Kota Jambi menjadi perhatian khusus saat perayaan Natal dan Tahun Baru. Pemerintah Kota Jambi sepakat berlantas aksi geng motor dan pelaku akan dibina di Kodim 0415 Jambi. Aksi geng motor belakangan Iko kian marak terjadi di Kota Jambi. Hal itu menjadi perhatian khusus saat perayaan Natal dan Tahun Baru 2025. Pemerintah Kota Jambi berkomitmen untuk memberantas aksi geng motor yang sudah meresahkan.
Salah satunya menetapkan surat keputusan Wali Kota Jambi nomor 356 tahun 2022 tentang pemberantasan geng motor. Pada surat keputusan IKO adanya pemberlakuan jam malam. Kemudian monitoring dari tingkat RT hingga kecamatan dan Satpol PP akan diaktifkan kembali untuk antisipasi aksi geng motor. Hal itu dikatakan oleh PJ Wali Kota Jambi, Sri Purwaningsi saat rapat koordinasi bersama Kodim Jambi dan Polresta Jambi dalam penanganan geng motor di kantor Wali Kota Jambi, Selasa sore 24 Desember 2024. Maka saya berkoordinasi dengan Forkopimda, saya ketemu dengan Ketua DPRD, Pak Kapolres dan Dandim untuk menyikapi terkait dengan anak-anak yang masuk ke dalam geng motor tersebut. Kesepakatan waktu itu adalah bahwa jalan yang pernah dilakukan melalui pendidikan di SPN. Tapi karena SPN sedang digunakan untuk pendidikan kepolisian, kemudian juga anak-anak memasuki jadwal ujian, maka kemudian Pak Kapolres mungkin tidak di Polresta, mungkin dengan Pak Dandim. Nah, akhirnya Pak Dandim siap untuk menindaklanjuti, menyelesaikan anak-anak yang masuk ke dalam geng motor itu dengan menyekolahkan mereka. Lembaga Adat Kota Jambi juga dilibatkan dalam penyelesaian kasus geng motor. Upaya yang dilakukan IKO diharapkan dapat menimbulkan efek jera bagi para pelaku. Joko TVRI Jambi melaporkan. Berita selanjutnya Kadekanti, mantan bendahara desa Pangkal Duri ditetapkan sebagai tersangka pada kasus dugaan penyalahgunaan dana desa pada tahun 2022. Kerugian negara mencapai 415 juta rupiah lebih. Jelang penghujung tahun 2024, Kejari Tanjung Jabung Timur menyerahkan tersangka dan barang bukti tahap 2 terkait kasus tindak pidana korupsi dana desa Pangkalan Duri tahun 2022 dan dana silpa yang digunakan pada tahun 2023. Kasih Intel Kejari Tanjung Jabung Timur, Rahmat Abdul mengatakan tersangka tersebut atas nama Abdul Wahab. Tersangka kala itu berperan sebagai bendahara desa Pangkal Duri dan terbukti telah melakukan tindak pidana korupsi. Selanjutnya, tersangka akan dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan, dimulai dari tanggal 23 Desember 2024 hingga 11 Januari 2025. Kemudian tersangka segera diserahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jambi. Dalam kasus korupsi dana desa IKO, tersangka dikenakan Pasal 2 Junto Pasal 3 Undang-Undang Tipikor Nomor 31 Tahun 1999 dengan ancaman 20 tahun penjara. Adapun kerugian negara akibat dugaan tindak pidana korupsi IKO mencapai 415.884.000 rupiah berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan negara. Untuk saat ini, dalam proses sebelumnya kita telah melakukan penetapan tersangka atas nama Abdul Wahab dalam perkara dana desa di Desa Pangkal Duri. Dan untuk proses saat ini, sejauh ini kami telah melakukan penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur ke penuntut umum Kejari Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur. Nah, untuk selanjutnya kita melakukan penahanan selama 20 hari terhadap tersangka. Hingga saat itu, pihak Kejari masih terus menjalani kasus tersebut dan tidak menutup kemungkinan ada tersangka baru pada kasus tersebut. Klifa Patria, TVRI Jambi melaporkan. Nah, Kadekanti, demikianlah berkabar Jambi pada Sariko. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Saya Rahmatul Uzma. Dan saya Alhimni Rehan bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.